Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Kemenangan 2-0 yang diraih Milan atas Cagliari sedikit tercoreng dengan kartu merah yang didapatkan Alexis Saelemaekers. Pemain berpaspor Belgia itu sebenarnya baru masuk di menit ke-66 untuk menggantikan Jens Peter Hauge. Namun 8 kemudian ia diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua. Saelemaekers sendiri tampaknya begitu bersalah merugikan timnya akibat kartu merahnya tersebut. Pelatih Milan Stefano Pioli mengungkapkan bahwa mantan pemain Anderlecht itu langsung meminta maaf kepada seluruh penggawa Milan seusai laga. Pioli mengapresiasi tindakan Saelemaekers ini meski ia merasa bahwa kartu merah itu seharusnya tak perlu terjadi. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa dan dia meminta maaf kepada seluruh tim. Hatinya hancur. Saya tidak ingin membela dia, tetapi itu adalah 2 kartu kuning yang tidak pantas ia dapatkan. Memang benar bahwa dia harus lebih berpikir jernih dan tumbuh dari kesalahan ini, bukan malah terjebak dalam kekacauan. Dia melakukan kesalahan ini seperti saat melawan Napoli, namun saya menyukai sikapnya setelah pertandingan, ujar Pioli kepada Milan TV seperti dikutip dari Football Italia. Selain itu, Stefano Pioli juga memberikan konfirmasi terkait kondisi Simon Kjaer. Bek asal Denmark itu hanya bermain sampai jeda babak pertama dan dia digantikan oleh Pierre Kalulu. Pioli mengungkapkan bahwa kondisi Kjaer baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa pergantian yang dilakukannya hanya semata-mata tindakan pencegahan saja. Dia tidak kesakitan, dia mengalami masalah yang sedikit membatasinya. Lebih baik untuk tidak menciptakan masalah yang tidak membuat sakit kepala, ujar pelatih 56 tahun tersebut. Keberadaan Simon Kjaer jelas sangat dibutuhkan Milan sebab laga berat sudah menghadang di depan mata ketika menjamu Atalanta 24 Januari mendatang. Ia diharapkan bisa kembali berduet dengan Pierre Kalulu mengingat Alessio Romagnoli terkena sanksi larangan bertanding dan Matteo Gabbia yang masih cedera. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Mario Mandžukić. Striker gaek asal Kroasia itu direkrut sampai akhir musim 2020-2021 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Striker 34 tahun itu bergabung dengan Rossoneri secara bebas transfer setelah meninggalkan klub Qatar Al Duhail karena pemutusan kontrak lebih awal. Kehadiran Mandžukić bakal membuat lini depan Rossoneri makin terlihat berpengalaman. Di musim ini, Milan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic, sosok striker yang tetap tajam di usia 39 tahun. AC Milan dengan penuh sukacita mengumumkan perekrutan Mario Mandžukić. Klub dan sang striker menyepakati kontrak hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya. Demikian pernyataan resmi AC Milan. Di San Siro, Mario Mandžukić akan mengenakan jersey nomor 9, sebuah nomor yang dalam 1 dekade terakhir kehilangan magisnya sepeninggal Filippo Inzaghi. Mandžukić diharapkan bisa membantu Milan mengejar Scudetto pertama sejak 2011. Saat ini pasukan Stefano Pioli menjadi kapolista dengan keunggulan 3 poin dari rival terdekat mereka, Inter Milan. Striker veteran Kroasia itu sudah kenyang pengalaman di Serie A, di mana ia mampu meraih 4 Scudetto ketika berkarir di Juventus pada 2015 hingga 2019. Ia juga mampu menjuarai Liga Champions dan Bundesliga Jerman bersama Bayern Munich. Kedatangan Mandžukić akan memberikan kesempatan bagi Pioli untuk merotasi strikernya jelang periode sibuk di paruh kedua musim 2020-2021. Namun Mario Mandžukić sudah tidak memainkan sepak bola kompetitif sejak Maret 2020, sehingga masih ditunggu seperti apa kebijakan yang akan diambil Pioli untuk striker barunya ini. Untuk jadwal terdekat, Milan akan menghadapi Atalanta 24 Januari mendatang, sebelum menghadapi Inter Milan di perempat final Coppa Italia 3 hari berselang. Selama lebih dari 20 tahun karir profesionalnya, Zlatan Ibrahimovic terus mencatatkan rekor gol dalam karirnya. Bomber AC Milan itu baru saja mencetak brace dalam kemenangan 2-0 yang diraih Milan atas Cagliari di pekan ke-18 Liga Italia. Secara total, Ibrahimovic kini sudah mengoleksi 12 gol di Liga Italia musim ini, sekaligus menempatkannya sejajar dengan Romelu Lukaku dan Ciro Immobile di posisi kedua daftar top skor sementara. Ibra kini hanya tertinggal 3 gol dari Cristiano Ronaldo yang berada di posisi puncak daftar top skor sementara dengan 15 gol. Kendati masih tertinggal dari Ronaldo, namun secara statistik Ibrahimovic masih unggul dalam hal kecepatan mencetak gol. Jika Ronaldo membutuhkan 14 pertandingan untuk mencetak 15 gol dengan rata-rata 1 gol setiap 79 menit, maka Ibrahimovic hanya perlu 8 laga untuk mencetak 12 gol atau 1 gol setiap 52 menit.
Catatan Ibrahimovic itu juga jauh meninggalkan Romelu Lukaku yang mencetak 12 gol dari 17 laga dengan rata-rata 1 gol setiap 104 menit. Selain catatan yang impresif tersebut, Ibrahimovic juga berhasil menorehkan sebuah rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam 8 laga pertama di Liga Italia untuk pemain AC Milan sejak tahun 1992-1993. Ibra berhasil melewati rekor Marco van Basten yang kala itu membukukan 8 gol juga dalam 8 pertandingan pertama awal musim. Selain memecahkan rekor Marco van Basten di Liga Italia, Ibrahimovic juga menorehkan rekor lainnya. Dilansir Opta, Zlatan Ibrahimovic kini tercatat selalu mencetak gol dalam 9 pertandingan beruntun ketika ia dimainkan sebagai starter. Istimewanya, ini merupakan kali pertama ia melakukannya sepanjang karirnya, sekaligus menempatkannya di posisi keempat dalam daftar pemain tertajam di 5 liga top Eropa. Kemenangan 2-0 yang diraih AC Milan atas Cagliari di Giornata ke-18 tak hanya membuat Rossoneri mempertahankan posisi puncak daftar klasmen dengan 43 poin dan unggul 3 poin atas Inter Milan. Namun kemenangan atas Cagliari itu turut mengukir rekor fantastis dengan memperpanjang tren positif Milan di pertandingan tandang di Serie A. Tim asuhan Stefano Pioli kini sudah tidak terkalahkan dalam 16 laga tandang secara beruntun di Liga Italia. Menurut catatan Opta, AC Milan menyamai laju terbaik mereka dalam hal tak terkalahkan di laga tandang Serie A di era 3 poin per kemenangan. Milan juga pernah melewati 16 laga tandang tanpa tersentuh kekalahan pada September 2003 hingga April 2004. Untuk kali ini, laju tak terkalahkan Milan di laga tandang Serie A dimulai pada Februari 2020 dengan catatan 12 kemenangan dan 4 hasil imbang. Setelah berhasil menyelesaikan transfer Sualiho Mete, Mario Mandzukic dan Fikayo Tomori yang sebentar lagi akan segera bergabung, pergerakan Milan di bursa transfer Januari ini sepertinya belum tuntas. Tim transfer Milan yang digawangi Maldini, Massara, dan Moncada terus mengintip peluang menutup kesepakatan demi mendapatkan pelapis bagi Theo Hernandez. Salah satu target Milan yang kini santer diberitakan adalah Junior Firpo, bek kiri milik Barcelona. Mengutip laporan Milan News, Junior Firpo dikabarkan sedang menunggu kepindahannya dari Barcelona setelah kurangnya menit bermain yang ia dapatkan sejak pindah dari Real Betis pada musim panas 2019. Laporan tersebut menambahkan bahwa Barcelona sudah menetapkan mahar pembelian langsung untuk bek kiri berusia 24 tahun itu seharga 12 juta euro. El Blaugrana juga diberitakan siap melepas Firpo dengan status pinjaman berbayar di angka 3 hingga 4 juta euro dengan kewajiban untuk membeli. Milan dikabarkan sudah melakukan kontak dengan Barcelona, namun ini sepertinya akan menjadi negosiasi yang sulit. Selain Junior Firpo, mengutip laporan Sempre Milan, Rossoneri juga membidik nama lain yakni Matheus Fina dari Palmeiras, Iago dari Oxford, Nuno Mendes dari Sporting Lisbon, dan Jordan Amavi dari Olympique Marseille. Untuk Jordan Amavi, pemain asal Prancis itu saat ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Agen sang pemain dikabarkan juga sudah menawarkan kliennya itu kepada Paolo Maldini dan Ricky Massara.